Pengalaman seminggu di Finlandia bulan lalu sangat membekas dalam benak saya, sehingga saya mencari-cari mengapa Finlandia menjadi negara paling makmur di dunia. Padahal Finlandia tidak memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah. Juga kondisi musim negara ini sangat ekstrim karena dekat dengan kutub utara. Fakta tentang Finlandia adalah negara paling nyaman untuk tempat tinggal manusia di dunia ini berdasarkan survei CNN. Di semua negara setelah New Zealand, itu karena apa? Inilah yang saya ingin tahu. Penduduknya termasuk memiliki pendapatan tertinggi di dunia, menjadi Finlandia salah satu negara paling makmur di dunia ini. Juga menjadikan negara Finlandia negara paling bersih dan paling tertib sedunia. Sebagai seorang yang memiliki hobi membaca, saya berkesimpulan jangan-jangan negara paling nyaman sedunia ini, New Zealand dan Finlandia ini, pendidikannya tinggi-tinggi orang-orangnya atau knowledge-nya sangat baik. Tetapi saya baru tahu ketika saya bertanya dengan beberapa orang mengapa Finlandia itu nyaman ditinggali dan orang bahagia di sana. Karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah resep makmur dan bahagia. Mereka yakin dengan kejujuran yang dimiliki setiap aparat, pejabat, anggota parlemen akan membuat negara menjadi makmur tanpa perlu menjadi pintar dalam bidang pendidikan. Pokoknya EQ banget deh tuh bangsa. Jadi mereka sangat memfokuskan pada emotional quotient. Mereka yakin sekali bahwa dengan moto mereka, kejujuran adalah awal dari semua kebaikan, bukan kepintaran. Kejujuran dan etika moral adalah prioritas negara Finlandia dalam 20 tahun terakhir, dan hanya dalam 5 tahun mereka berubah dengan cepat tingkat kemakmuran dan kebahagiaan negara ini. Sekali lagi, bukan karena kepintaran atau kekayaan alam mereka. Kekayaan hati mereka adalah kunci kemakmuran dan kebahagiaan. Mereka tidak mau berbuat salah bukan karena takut dihukum, tetapi takut ditiru generasi di bawah mereka dan kemudian menulari yang lainnya. Dan Finlandia dapat pelajaran bahwa bahagia itu bukan kebanyakan aturan, tetapi tingginya kesadaran. Dari mana semua itu didapat? Dari kejujuran. Kejujuran ternyata membuat tingkat kenyamanan dan kebahagiaannya tinggi. Apa efek saya ke Finlandia? Mungkin ngimpi membuat negara Indonesia ini menjadi makmur dengan kejujuran. Tetapi hal ini bukan tidak mungkin. Saya tertarik ingin membuat lingkungan kecil untuk saya tumbuh bersama kejujuran. Saya kok berpikir ingin membuat perumahan sederhana, 100 unit yang isinya orang-orang yang mau jujur dan terbuka bersama. Kita memilih tetangga kita sebagai extended family kita, yaitu orang-orang yang satu visi, ingin mengajari kejujuran dan keterbukaan bersama. Adakah yang minat bergabung? Saya yakin pasti saya tidak sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya, para pecinta Indonesia Knowledge Club. Tema hari ini adalah Nazarudin kok sudah bebas? Ya, kita tahu semua kalau Nazarudin adalah seorang mantan narapidana kasus koruptor, kasus korupsi. Kita tahu semuanya bahwa Nazarudin adalah mantan narapidana kasus korupsi yang telah mengembarkan Indonesia kurun waktu 2011 sampai 2013. Ya, kenapa bangsa kita hancur? Salah satunya adalah banyaknya koruptor di negara kita ini. Nggak tahu kenapa, nggak kapok-kapok. Oleh karena itu, tadi saya sengaja perdengarkan video dari Bung Mardigubowik Prasantyo. Di sana menyampaikan bahwasanya kunci sukses sebuah bangsa agar bangsa itu besar, makmur, rakyatnya senang adalah bukan kecerdasan, bukan sumber daya alam yang melimpah, tapi kunci suksesnya adalah kejujuran dan etika moral yang baik. Itulah masalah bangsa kita, Bung Karni, para pencinta Indonesia Knowledge Club. Banyak sekali pejabat-pejabat kita yang korupsi. Itu menandakan bahwa kita dalam masalah besar, krisis mental. Dan itulah contoh yang sangat tidak baik buat generasi penerus nanti.
bangsa kita tidak akan pernah maju jika banyak sekali para pengkhianat bangsa, para pembohong yang mengambil hak-hak rakyat, uang rakyat dengan korupsi. Ayolah sadar. Jangan sampai ada Nazarudin lain di Indonesia. Hidup itu cuman 60 tahun, 80 tahun. Ingatlah, untuk apa sih korupsi? Nggak ada berkahnya namanya korupsi itu. Ayolah sadar. Demi negara kita, demi Indonesia, tanah air kita tercinta. Negara kita adalah negara yang kaya raya, dengan sumber daya alam yang melimpah. Tapi negara ini tidak pernah benar-benar maju dan disegani dunia. Karena apa? Karena banyak pengkhianat yang hanya memikirkan dirinya sendiri, mengambil uang rakyat dengan rasa tidak bersalah. Bung Karni, tolong sampaikan, tolong buka, kenapa Nazarudin bisa sedemikian cepat bebas, padahal seharusnya dia dipenjara sampai tahun 2024 atau mungkin 2025. Sekarang 2020, kenapa bisa keluar? Apakah dia seorang justice kolaborator atau whistleblower? Tolong Bu Karni explore di acara Indonesia Lawyers Club 23 Juni 2020, agar masyarakat tercerahkan, agar masyarakat tahu dulu persoalannya. Jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa kita terlalu permisif, terlalu toleran terhadap koruptor, sehingga nanti koruptor nggak kapok. Padahal yang tadi saya sampaikan bahwa bangsa kita butuh orang-orang yang jujur dan berintegritas, bukan orang-orang pinter yang pembohong dan pengkhianat. Mungkin itu saja. Buat teman-teman, jangan lupa tonton ILC 23 Juni 2020 hanya di TV One jam 8 malam sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.